Akuntansi pembentukan persekutuan. 1. Pengertian dan konsep dasar persekutuan. Persekutuan atau partnership merupakan suatu bentuk kerjasama formal antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk menggabungkan sumber daya, keahlian, dan modal mereka guna menjalankan sebuah entitas usaha dengan tujuan utama mencari keuntungan atau laba. Dalam perspektif hukum dan akuntansi, persekutuan dianggap sebagai kumpulan dari sekutu-sekutunya secara personal. Namun untuk tujuan pelaporan keuangan, ia diperlakukan sebagai entitas ekonomi yang terpisah dari kekayaan pribadi para pemiliknya. 2. Karakteristik utama persekutuan. Persekutuan memiliki ciri khas yang membedakannya dengan bentuk usaha perseroan terbatas atau PT. Antara lain, A. Perwakilan bersama atau mutual agency. Setiap sekutu adalah agen atau wakil dari persekutuan. Artinya, tindakan seorang sekutu yang berkaitan dengan aktivitas normal bisnis akan mengikat persekutuan secara keseluruhan. B. Umur terbatas atau limited life. Persekutuan secara hukum dapat bubar apabila terjadi perubahan dalam perjanjian, seperti pengunduran diri sekutu, kematian sekutu, atau masuknya sekutu baru. CE. Tanggung jawab tidak terbatas atau unlimited liability. Kewajiban persekutuan tidak terbatas pada modal yang disetorkan saja. Jika persekutuan bangkrut, harta pribadi para sekutu dapat digunakan untuk melunasi utang usaha tersebut. D. Pemilikan harta bersama atau co-ownership of property. Aktiva yang disetorkan ke dalam persekutuan bukan lagi milik pribadi sekutu, melainkan menjadi milik bersama untuk kepentingan usaha. E. Pembagian laba rugi. Setiap sekutu memiliki hak untuk mendapatkan bagian dari laba atau menanggung rugi sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian persekutuan. 3. Akuntansi setoran modal awal persekutuan. Ketika persekutuan baru dibentuk, hal pertama yang dilakukan adalah mencatat investasi modal dari para sekutu. Prinsip dasar pencatatannya adalah sebagai berikut. A. Setoran dalam bentuk kas. Jika sekutu menyetor uang tunai, maka modal diakui sebesar jumlah kas yang diterima secara real. B. Setoran dalam bentuk aktiva non-kas. Apabila sekutu menyetor aset seperti tanah, bangunan, atau persediaan, aset tersebut harus dicatat berdasarkan nilai wajar atau fair value, atau harga pasar yang berlaku saat penyetoran. CE. Penilaian berdasarkan kesepakatan. Jika nilai wajar sulit ditentukan, para sekutu dapat menentukan nilai aset tersebut berdasarkan kesepakatan bersama yang dianggap adil bagi semua pihak. 4. Metode pembukuan dalam pembentukan persekutuan. Terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan saat sebuah persekutuan baru didirikan, terutama jika salah satu sekutu sebelumnya sudah memiliki usaha perseorangan. A. Menggunakan pembukuan baru. Persekutuan menggunakan pembukuan yang sama sekali baru. Semua saldo aset dan kewajiban dari usaha lama, jika ada, dipindahkan ke buku baru ini setelah disesuaikan ke nilai wajarnya. B. Melanjutkan pembukuan lama. Jika persekutuan dibentuk dari pengembangan usaha perseorangan yang sudah ada, persekutuan dapat memilih untuk melanjutkan pembukuan usaha lama tersebut. Dalam metode ini, akun-akun lama tetap digunakan, namun harus dilakukan jurnal penyesuaian untuk mencerminkan nilai investasi neto yang disepakati, serta mencatat masuknya sekutu baru. 5. Penyesuaian sebelum pembentukan persekutuan. Seringkali terdapat perbedaan antara nilai buku atau catatan lama dengan nilai real yang disepakati saat pembentukan. Oleh karena itu, diperlukan jurnal penyesuaian untuk hal-hal berikut. A. Penilaian kembali aktiva. Menaikkan atau menurunkan nilai aset sesuai harga pasar, misalnya persediaan atau peralatan. B. Penyisihan kerugian piutang. Menyesuaikan taksiran kerugian piutang agar mencerminkan nilai piutang yang benar-benar bisa ditagih. C. Pengakuan kewajiban akrual. Mencatat utang-utang yang belum tercatat pada buku lama agar posisi modal neto menjadi akurat. 6. Konsep goodwill dan bonus. Dalam pembentukan persekutuan, terkadang ada sekutu yang membawa nilai lebih di luar aset fisik, seperti reputasi bisnis atau jaringan pelanggan.
Hal ini bisa diselesaikan dengan dua cara. A. Metode goodwill, memberikan pengakuan aset tak berwujud atau goodwill kepada sekutu tertentu sehingga modalnya meningkat tanpa perlu menyetor aset fisik tambahan. B. Metode bonus, mengalihkan sebagian modal dari satu sekutu ke sekutu lainnya untuk mencapai persentase kepemilikan yang disepakati tanpa memunculkan aset baru di neraca.